Shalom, shalom, soteria, soteria. Berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan, anugerah kalau kita masih boleh menyampaikan nama Dia, nama yang berkuasa, nama ajaib Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan saudara-saudara, saya selalu katakan, dan jangan saudara lupa, saya selalu menyampaikan kepada saudara, kita butuh peka. Pada zaman-zaman seperti ini, benar-benar peka loh. Dengar-dengaran. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan adalah roh. Roh Tuhan itu Roh Kudus, saudara. Ya, kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus terus. Belajar, saya belajar terus, kita belajar terus, tidak cukup kita mendengar saja secara ini, tapi dari mulut manusia. Tapi kita ingin mendengar langsung dari Dia, Roh Allah sendiri. Ya, bisa enggak? Lo bisa. Nah, saudara-saudara, kita tidak cukup hanya menghafalkan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ini ada teman saya yang hafal sekali. Ya, tapi kalau cuma hafal saja bagaimana, saudara? Kita butuh membaca, mendengar, menghafal, dan yang terpenting sesuai dengan firman Tuhan melakukan, mengalami. Ini terus-menerus kita. Ini yang menghidupi kita, ini roh loh, saudara. Ini penting bagi saya dan saudara, supaya roh kita ini loh. Kita ini di dalam diri manusia ini ada roh, itu yang menghidupi kita. Kita hidup ya karena roh. Begitu roh ini keluar, mati kita. Ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, di samping roh manusia, roh kita ini kan ada Roh Kudus yang membantu menolong kita di dalam segala hal. Kemarin saya sudah bicara ya mengenai Roh Kudus ini, saudara. Ya, itu datang dari Bapa sendiri loh. Ya, di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus itu hadir. Dan itu sudah hadir. Sudah hadir sejak Pentakosta. Terus. Tidak ada, saudara-saudara. Ya, itu terus-menerus, tidak ada yang namanya hanya zaman dulu saja atau hanya berapa saat saja. Tidak, terus-menerus. Dia katakan, firman Tuhan katakan, kita itu didiami. Roh Kudus itu berdiam, ya. Sekali lagi saya katakan berdiam di dalam kita. Selama-lamanya, selama kita masih mengimani Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudara-saudara. Dan saya selalu katakan, saya dan saudara terus belajar dengar-dengaran. Kita saat teduh ya. Makanya saya katakan, kalau berdoa ya kita belajar lah. Bukannya monolog itu salah. Tidak. Ya, monolog itu kan cuma searah. Ya, tapi kita mau belajar dialog, ada tanya jawab. Nah, seperti sahabat yang bertemu akrab, ya, lalu kita bisa saling bercurhat, bercengkrama, kongko. Lain dengan kalau khotbah ini ya bisa kenceng-kenceng, ini biasa-biasa saja. Bahkan bisa saya katakan di dalam hati, di pikiran. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan dalam telinga ini. Loh, ini kita lihat, saudara-saudara ya, kita jangan hanya mendengar saja gitu loh ya. Kita melihat juga, kita harus mengalami gitu loh ya. Menjadi pelaku, firman Tuhan katakan, tapi ya, mengalami itu. Saudara lihat, kita buka, saudara ya di dalam kitab Mazmur ya.
Kitab Mazmur pasal 25 itu mengatakan seperti ini, ayat 14. Ya. Tuhan ini roh loh, saya beritahu. Tuhan ini roh, saudara tidak akan bisa melihat dengan mata jasmani kecuali Tuhan menganugerahi. Kemarin saya sudah jangan ada pertemuan pribadi lepas pribadi. Ya, itu ya. Jadi roh itu tidak bisa kita lihat lain dengan manusia antar manusia. Ya, secara jasmani kita lihat ada. Kita lihat sendiri di cermin, kita lihat ada. Nah ini Tuhan, saya baca lagi ya. Di dalam kitab Mazmur 25, pasal 25 ayat 14 itu begini. Tuhan bergaul karib. Dengarkan dari baik. Dengan orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Terus, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang pertama adalah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, berkata takut ini gimana? Bukan takut tuh yang menakutkan, menakut-nakuti gitu, enggak. Ya, orang yang takut akan Tuhan tuh kita ini hormat kepada Tuhan. Betul-betul kita mau mentaati apa yang disampaikannya. Meskipun kadangkala itu tidak mudah. Menentang arus bisa. Ya, saya diam-diam kadangkala bisa seperti itu, saudara-saudara ya. Tapi saya itu bukan mengarang cerita. Saya naik sendiri gitu loh, tidak. Mentaati. Takut itu sama dengan mentaati, saudara. Bukan menakut-nakuti loh, wah kita melihat apa gitu ya. Wah menakut, enggak. Takut kepada Tuhan itu bukan begitu, saudara. Kita itu jangan hanya takut kepada manusia yang dilihat. Oh kadang-kala dengan manusia aja nggak takut yang melihat. Apalagi yang tidak kelihatan, saudara. Kan tidak kelihatan, dia roh. Dalam dunia ini kan ada roh. Pertama saya beritahu ada roh Tuhan, itu roh kudus. Tapi ada roh iblis juga loh. Terus ada juga roh kita. Roh manusia ini kita beritahu ya, dibuat rebutan loh, saudara. Makanya manusia, di dalam manusia ini ada peperangan loh. Diperebutkan roh kita antara roh kudus dan roh yang lain itu. Roh setan, roh iblis, roh jahat. Jadi hati-hati saudara-saudara. Roh kita ini, itu bukan dari tanah, yang dari tanah itu ini. Tidak mewarisi apa-apa, tapi roh kita ini yang mewarisi itu hembusan nafas Tuhan. Roh. Loh itu loh saudara-saudara, yang kita harus, dijaga betul-betul saudara. Rohani. Ya, rohani yang hidup di dalam jasmani. Yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan kan dikatakan kekal. Manusia, roh manusia. Ini yang akan mewarisi saudara-saudara nanti. Ini orang yang seperti ini loh yang dikatakan bergaul karib. Karena dia mentaati. Saya belajar mentaati. Kalau saya pas salah ya saya mohon ampun. Tidak melakukan lagi. Saudara kalau ada salah, kalau betul mau taat kepada Tuhan, mentaati firman-Nya sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan ini. Berubah. Kembali taat, takut kepada Tuhan. Dan saudara dikatakan itu baru bisa menjadi sahabat karib. Ya, sahabat karib, bergaul karib, akrab. Wah, kalau kita bergaul karib itu gimana ya? Bisa segala macam. Tadi saya katakan bisa curhat-curhatan. Iya, bisa kongko, wah saudara ya. Omong-omong enak.
saling menasehati, bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Orang yang taat, yang takut kepada Tuhan. Itu seperti ini. Ini disampaikan oleh Raja Daud, saudara, dalam kitab Mazmur ini. Dia tentu ada pengalaman. Nah, pengalamannya dicatat di sini. Untuk saya dan saudara, sebagai referensi, sebagai tuntunan, panutan. Nah, saudara, saya beritahu, ini utama loh, saudara. Ya, kalau sudah itu, saudara, kita sudah akrab. Apa hasilnya orang yang akrab? Dikatakan firman Tuhan selanjutnya, perjanjiannya diberitahukannya, perjanjiannya, firmannya, nasihatnya, warningnya, pencerahannya, apa saja? Oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, kepada kita yang tadi dikatakan dapat bergaul karib dengan Tuhan. Menjadi peka. Nah, ini kan saya belajar terus, saudara. Saya belajar terus loh, saudara. Ya, saya mulai begini ini sudah mulai tahun 2001, saudara. Ya, sejak itu. Ya, sejak lalu langsung di HDM. Loh, itu ternyata benar. Oh. Apa yang disampaikan, diperkatakan, dinasehatkan, diberitahukan. Ya benar loh, satu demi satu loh, saya sudah nyampaikan. Ya, terjadi. Ini sangat berguna sekali untuk kita, saudara. Baik yang kita hidup di dalam dunia ini loh, yang masih dalam perjalanan ini loh. Kita kalau bisa seperti ini, peka beginian, saudara, enak. Mau apa-apa, misalnya saudara mau bekerja. Pekerjaan apa ya? Saya seringkali kan ditanya ya, gimana? Wah, macam-macam pekerjaan gitu loh ya. Saya selalu mengatakan ya, kita belajar ini loh, peka ini. Naluri juga penting, saudara. Saya kalau diminta mendoakan, terus ditanya masalah soal buka rumah makan itu ya. Ini rumah makan ini ya. Saya selalu begini, saudara. Di samping kita betul-betul mohon hikmat, ya, peka dengar-dengaran apa yang Tuhan mau sampaikan. Silakan mau buka apa. Ini adalah rumah makan misalnya ya. Saya mesti kan tanya begini. Buka rumah makan ini di mana? Nah, di mana? Di daerah mana? Nah, daerah situ, buka di situ sasarannya itu kepada siapa? Apakah ada di situ ada kantor-kantor, ya? Nah, apa ada sekolahan atau pokoknya ada itulah, ya, perkantoran atau sekolahan atau apa? Ada sasaran. Terus setelah itu katanya yang dijual itu apa? Masakannya nah, cocok enggak itu sama itu? Sesuai enggak dengan daerah yang sedang akan dibuka rumah makan itu? Nah, setelah itu saya tanya, mesti harus ada cita rasanya. Cita rasa termasuk harganya. Nah, kalau sasarannya anak sekolah, harganya tidak boleh kan mahal-mahal. Ya. Mungkin untung sedikit tapi banyak. Banyak laku. Nah, ini penting, saudara. Saya mesti tanya. Dan saudara, saya bilang kalau engkau seorang pebisnis, naluri itu juga dipakai. Naluri bisnis. Ya dulu saya ya bisnis, saudara. Wah, saya ganti-ganti bisnis saya, saudara. Macam-macam kalau saya ceritani, wah saya bingung nanti. Tapi halal. Ya. Halal.
Tidak yang melanggar firman Tuhan, tidak melanggar hukum pemerintahan. Halal. Tidak main tipu-tipuan. Jujur, halal, benar. Makanya saudara, ya, ikut orang pernah. Ya, beberapa kali. Menjadi mengerjakan barang sendiri, jual sendiri pernah. Ya, pernah. Jualannya yang macam-macam, saudara-saudara. Wah, ya kalau cerita macam-macam dah. Pokoknya halal. Ini loh saudara-saudara, kita butuh kepekaan, saya beritahu. Ya, maka itu firman Tuhan ini saya akan beri tema bergaul karib sama Roh Kudus. Akibatnya ini saudara, dikatakan perjanjiannya menjadi peka. Kalau sudah bergaul karib dengan Roh Kudus itu betul-betul mesti diberi kepekaan, saudara. Mengkosong kalau enggak. Ya, bukan cuma pinter tak, saudara. Ini teologi ya. Belajar teologi untuk melayani pekerjaan Tuhan itu kan penting. Tapi ini Roh Kudus kalau tidak ada, saudara hanya teologianya saja, maaf ya, tanpa kepekaan. Kok sulit berhasilnya, saudara? Ya kita buktikan saja. Saya bukan ahli teologi ya, bukan, tapi saya sedikit-sedikit ngerti lah. Ya, tapi saya belajar mulai tahun 2001 itu apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus ajarkan. Dan tentunya di pelayanan saya tidak merambah kemana-mana. Pelayanan saya namanya HDM, Healing and Deliverance Ministry, seperti ini. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Banyak hal. Tidak cukup teologi saja itu. Itu butuh anugerah, kuasa. Tenaga dan puasa, kalau saya ngomong kemarin kan begitu. Ya, kalau enggak, perlu juga kepekaan kepada Roh Kudus, belajar terus. Dan itu bergaul karib harus sama Roh Kudus. Ya, tidak bisa memang saudara-saudara. Saya mau menyampaikan nanti kadang-kadang kan aneh-aneh aja. Tidak bisa, saudara. Kita bicara roh, saudara. Ya, roh. Tidak kelihatan, tetapi itu yang menghidupi kita. Roh manusia kita ditopang sungguh-sungguh menjadi satu dengan Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati, masuk ke pikiran. Terus bisa kita perkatakan. Ini loh saudara-saudara. Mari. Saudara harus bergaul karib, saya harus bergaul karib. Syaratnya adalah taat, takut kepada Tuhan, taat akan firman-Nya, berani menanggung resikonya. Kalau itu dari Tuhan, resiko apapun, saudara akan dibuat menjadi berhasil. Ada hambatan, oh ya, ingat saja waktu Yusuf, anak Yakub, ya, waduh saudara, ada banyak hambatan, tapi dia disertai Tuhan, dia akrab dengan Roh Kudus. Sikapnya manis, tidak arogan, manis, dikatakan sopan, tidak kurang ajar, tidak berangasan, saudara-saudara, tapi lembut. Roh Kudus. Belajar ini saudara-saudara. Orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus adalah orang yang takut, taat kepada Dia. Ya, takut, taat kepada Roh Kudus. Dibimbing, dipimpin. Dia kalau ngomong lurus saja, ya jangan ke kanan saudara. Atau ke kiri. Kalau dia bilang kamu ke kanan, ya jangan lurus ke kiri, saudara. Demikian sebaliknya. Demikian
menurut dia, jangan menurut pikiran. Waduh, payah ini, tidak bisa ini. Tidak mungkin. Sama itu dulu saya. Seperti gitu. Tapi begitu menurut dia. Berani. Bejana. Lakukan itu. Dilakukan, saudara. Kalau dia yang memerintah. Kalau dia yang berkata. Kalau dia yang menyampaikan. Bukan kata-kata manusia. Oh ada, wah itu saya kalau menurut manusia. Habis saya. Tapi saya menurut Roh Kudus. Dan dia mengatakan perjanjiannya, firman-Nya, perkataannya, nasihatnya, sarannya, karyanya, ajarannya diberitahukan kepada kita, saudara. Oh, kita lakukan ini loh, saudara, dalam hidup ini. Itu orang yang firman Tuhan dari awal mengatakan, engkau yang disertai, aku yang menyertai, Tuhan yang menyertai, Roh Kudus yang menyertai, akan sampai bukan hanya dalam dunia ini saja, tapi sampai di tempat di mana Bapa ada, di sana kita akan ada. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ini kita lakukan, belajar peka ya. Saya terus belajar peka, terus mau dengar-dengaran. Sehingga kita ini dipimpin bukan oleh manusia. Manusia yang sama dengan kita. Pandai ngomong. Saya pandai ngomong juga kan. Tetapi yang penting adalah yang datang daripada Roh Kudus. Kita mau dibimbing dia. Dia mengajarkan kita dengan iman mandiri, saudara. Tentu dengan pimpinannya dia, maksudnya. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus yang mimpin kita dalam perjalanan kita ini. Ya, kita ini di bumi hanya sementara. Sementara, melancong katanya. Hanya melancong saja. Rumah kita yang sebenarnya bukan di bumi, mau rumahmu sebaik apapun di sini. Wah, istana yang mega kayak apalah. Sementara. Nanti ada tempat yang permanen, bukan sementara tapi kekal selama-lamanya yang namanya kerajaan surga, di mana Bapa ada, Tuhan Yesus ada di sana. Saudara dihentar sampai di sana. Yang kedapatan bergaul karib dengan Roh Kudus dituntunnya. Kenapa? Karena engkau takut kepada Dia, taat kepada Dia. Selalu firman-Nya disampaikan. Dan itu pasti tepat, benar. Oh haleluya. Mari saudara-saudara. Dan kalau saudara ada apa-apa enak ya kalau peka. Ngomong aja sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya ini lagi begini. Lagi begini. Rumahku mau saya jual. Asetku mau saya jual. Belum laku bagaimana? Kamu belajar. Kita belajar. Ya bukan rumah saja, mungkin pekerjaan yang lain, lagi begini. Ngomong sama dia. Itu mengenai pekerjaan. Demikian juga anak-anak, engkau yang masih kuliah, masih sekolah, bisa ini pakai tanya Roh Kudus. Yang terbaik. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, ya, bisa tanya kepada Roh Kudus. Mungkin tentang kesehatan, ada yang sakit. Bagaimana. Kalau kita peka, kita bisa ngomong-ngomong. Saya mengajarkan saudara ini loh. Ingat loh. Ada satu saat. Dan saya sudah ngomong. Karena dari dia. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya itu tidak akan terjadi, begitu loh. Mengenai COVID-19 itu seperti itu. Kita tidak dapat bertemu kepada siapa-siapa. Kita tidak dapat beribadah langsung. Hanya lewat seperti ini. Kita harus punya iman mandiri. Roh Kudus ngajar gitu. Apa salahnya?
Meskipun semua katakan wah aman, nyaman. Apa salahnya kalau kita dapat punya iman mandiri, dapat berhubungan langsung dengan iman Kristus kepada Roh Kudus, ngomong-ngomong, tanya jawab. Apa salahnya saudara-saudara? Supaya apa? Firman-Nya disampaikan. Nasihatnya disampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Di dalam kesehatan kita. Kalau ada sakit penyakit, apa yang harus kita perbuat? Apa yang disampaikan kita bisa dengar. Mungkin dalam pekerjaan bisnis kita. Mungkin dalam hal apa saja. Dalam kuliah, sekolah, anak-anak, pendidikannya. Mungkin dalam hal mencari pasangan jodoh. Dan lain sebagainya yang saudara butuhkan, kita butuhkan. Kita bisa tanya jawab. Kalau kita seperti yang disampaikan di dalam kitab Mazmur. Pasal 25 ayat 14 ini. Mari saudara, biar terus kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Sehingga kita mau tetap memperhatikan kehidupan rohani kita. Bukan hanya yang jasmani, yang kelihatan terus yang perhatikan, oh dihias, dipoles, diapakanlah. Tapi roh kita dibiarkan merana. Dibiarkan cacar boncel lebarnya. Dakar karuan. Kalau itu sakit, butuh yang sehat, saudara. Imanmu harus sehat. Roh Kudus ngajarkan begitu. Ayo, ya kita butuh itu. Biar diurapi Roh Kudus terus. Dan kita boleh seperti dalam Mazmur 25 ayat 14 ini. Taat takut kepada Tuhan menjadi sahabat karib, akrab. Supaya firman-Nya, perjanjiannya diberitakan dan kita boleh mendengar. Mungkin lewat hati, di dalam hati. Mungkin dalam pikiran kita Tuhan berbicara. Mungkin lewat kedua telinga kita. Tuhan tahu persis cara-caranya yang luar biasa untuk kita. Mari saudara-saudara. Saudara yang mau butuh pengurapan, ada pengurapan. Tadi saya sudah sampaikan. Mari. Ya. Kalau ada minyak yang tanpa alkohol belum dikuduskan, saya mau kuduskan nih ya. Pegangi ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan, yang tanpa alkohol itu. Saya hembusi dengan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya minyak menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Amin. Urapkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara tinggal minta. Apa yang kau butuhkan? Hidup rumah tanggamu. Hidup dalam kesehatanmu, mungkin ada sakit, pekerjaan, pendidikan, sekolah, aset-aset yang belum terjual, hutang yang belum lunas, dan lain sebagainya, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Sesuai daripada kehendaknya, karena kehendaknya adalah yang terbaik bagi saya dan saudara. Kenapa? Saudara melihat sekarang, Tuhan melihat ke depan, jauh. Lampaui batas. Haleluya, hembusi Roh Kudus. Apa yang dibutuhkan, saudara membutuhkan seperti ini. Menjadi akrab karib dengan Roh Kudus. Taati dia. Taati. Saudara taat. Harus diperjuangkan ketaatanmu. Mohon dengan urapan Roh yang Maha Kudus ini. Dimampukan untuk mentaati itu. Sehingga menghasilkan yang namanya perjanjiannya akan disampaikan. Firman-Nya. Firman yang kekal hidup. Kita boleh menjadi pelaku, pengalami sesuatu yang luar biasa bersama Roh Kudus. Hembusi Tuhan Roh Kudus. Hembusi mereka ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapanmu terjadi apa yang dibutuhkan. Jamah rumah tangga keluarganya. Kau tahu apa yang dibutuhkan dalam keluarga rumah tangga. Lawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua akan menjadi baik. Yang butuh kesehatan, ada yang sakit. Apapun sakitnya, di mana saja berada. Di rumah sakit, bahkan sampai di ICU sekalipun. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Hembusi
Karena Roh-Mu bekerja tanpa batas, mengalir sampai kemana saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan, menjamah mereka yang sakit. Mereka menjadi sehat, pulih dari sakit apapun. Bahkan yang sedang sakit, dilawan, dijamah, dan sakit itu dipulihkan, dibebaskan, sembuh, sehat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaanmu diberkati luar biasa. Diberkati dengan cara-cara ajaib yang hebat luar biasa. Apapun saja pekerjaanmu hamba tidak tahu. Tapi Roh-Mu, Roh Kudus, engkau melihat mereka-mereka yang sudah ada pekerjaan dan belum ada pekerjaan. Tuhan, engkau tahu kesulitan mereka. Engkau lawan, engkau jamah. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Bedah keajaiban untuk mereka Tuhan. Bukakan Tuhan. Bukan hanya tingkap-tingkap langit, bendungan langit dicurahkan, dibuka, dicurahkan berkat atasmu, melimpah. Dan ini akan menjadi berkat bagi sesamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang sekolah dan pendidikan sampai perguruan tinggi, Tuhan yang menolong mereka, menambah-nambahkan hikmat, mencukupi biaya-biaya yang ada yang mereka butuhkan. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan, berikan mereka pasangan hidup. Dan semua apa yang dibutuhkan mereka yang terbaik, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas mereka. Mereka membutuhkan Tuhan uluran-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas mereka yang terbaik. Bagi kami semua Tuhan, berkat Tuhan turun atas kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu diagungkan, ditinggikan, dimasyurkan. Engkaulah Sang Juru Selamat yang akan datang kembali Tuhan. Mengangkat kami yang kedapatan taat, menjadi sahabat karib-Mu Tuhan. Karena Engkau melihat kami. Kami semua, Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat pikiran kami. Tuhan melihat apa yang sedang kami kehendaki. Roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menguduskan kami selalu. Setiap saat. Dari segala hal-hal yang tidak baik. Cuma dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Aku serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara. Ya. Sampai berjumpa Rabu yang akan datang. Amin.